Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di Praktikum Biomedik 2, acara yang kedua, yaitu tentang sterilisasi alat dan bahan. Jangan lupa selama pandemi tetap menjaga protokol kesehatan agar teman-teman semua terhindar dari virus COVID-19. Dan sekali lagi Bu Yuni ingatkan, karena kita masih dalam kondisi pandemi, maka praktikum dilakukan secara online menggunakan Google Classroom, dan aturan praktikumnya tetap sama seperti Biomedik 1, bahwa kalian harus mengerjakan pretest, post-test, kemudian ada laporan yang harus dikumpulkan seminggu sebelum pelaksanaan praktikum di minggu berikutnya, dan juga nanti ada ujian praktikum berupa responsi. Oke teman-teman semua, kita akan masuk ke materi yang kedua, adalah sterilisasi alat dan bahan. Seperti yang di bagian pertama kemarin Bu Yuni sampaikan, bahwa Biomedik 2 itu isinya adalah mikrobiologi dan parasitologi. Bu Yuni kebetulan ada di bagian mikrobiologi. Nah, teman-teman, ini yang harus di mindsetnya disamakan, bahwa bekerja di dunia mikrobiologi itu kita harus mencegah jangan sampai terjadi yang namanya kontaminasi, atau apa? Maksudnya mikroorganisme lain yang tidak diinginkan di dalam apa yang kita kerjakan. Misal, tadi ketika kita sedang mau menginokulasi bakteri E. coli misalnya, ya kita harus menjaga bahwa yang ada di dalam media yang kita tanami itu adalah benar-benar E. coli, bukan bakteri yang lain, bukan jamur atau yang lainnya. Sama seperti kalau kita menanam padi, ya kita berharap yang ada di sawah kita itu ya padi, rumputnya dijaga, jangan sampai ada rumput yang tumbuh di situ. Nah, kalau di pertanian, caranya menjaga dengan menyiangi atau disiangi rumputnya, dihilangkan rumputnya, dicabut, kemudian dikasih anti gulma dan seterusnya. Tapi kalau di mikrobiologi, kita menjaga jangan sampai ada kontaminasi atau hama itu tadi dengan cara sterilisasi. Di teori Bu Yuni sudah jelaskan bahwa sterilisasi alat itu dulu awalnya sejarahnya itu ditemukan dilakukan karena apa? Karena orang itu kok kalau masak makanan dibiarkan begitu saja selama semalaman, kok besoknya sudah timbul rasa yang tidak enak lagi, sehingga makanan itu tidak layak untuk dimakan. Nah, itu apa berarti? Di situ tumbuh mikroorganisme yang bisa merusak kualitas makanan tersebut. Nah, dari situlah orang kemudian belajar ilmu untuk melakukan sterilisasi. Ya, apalagi di dunia kedokteran yang sudah mengenal adanya bedah ya, membedah bagian tubuh tertentu untuk melakukan satu tindakan medis. Nah, itu juga harus dijaga kesterilisasi, kesterilan lokasinya, tempatnya, alat-alat yang digunakan. Agar apa? Agar pasien yang dibedah itu tidak mengalami kontaminasi mikroorganisme. Yang kita bayangkan seperti kemarin waktu pertemuan pertama itu Yuni sampaikan di teori, bahwa dunia mikroorganisme itu sangat banyak. Ada bakteri, ada jamur bersel satu, kemudian ada alga bersel satu, kemudian ada protozoa, kemudian ada virus. Nah, ini semua bisa mengkontaminasi, khususnya apa? Bakteri, jamur, virus. Ini bisa mengkontaminasi. Bagaimana caranya agar tidak terkontaminasi pekerjaan kita oleh 3 hal ini? Maka apa yang harus dilakukan? Maka harus dilakukan proses sterilisasi. Nah, pada praktikum sterilisasi ini sebenarnya teman-teman akan diperkenalkan beberapa cara sterilisasi. Sterilisasi itu ada beberapa. Ada sterilisasi secara fisik, ada secara kimia, ada juga dengan cara mekanis. Secara fisik itu kita melakukan treatment, bisa dengan pemanasan. Pemanasannya ada pemanasan kering, ada pemanasan basah, kemudian ada yang menggunakan sinar ultraviolet. Kemudian kalau yang kimia itu menggunakan bahan-bahan kimia yang bisa digunakan untuk sterilisasi. Nah, apalagi sekarang di masa pandemi, teman-teman pasti sudah sangat mengenal yang namanya disinfektan atau menggunakan hand sanitizer. Nah, itu adalah salah satu cara untuk melakukan sterilisasi secara kimia. Ya, meskipun ya kadar alkoholnya atau kadar bahan untuk sterilisasinya itu mungkin tidak sepekat ketika kita digunakan di lab gitu ya.
Nah, kemudian ada juga secara mekanik. Mekanik itu bisa dilakukan dengan menggunakan saringan. Saringannya itu saringan yang khusus yang bisa menyaring sampai tingkat spora jamur. Jadi spora jamur, sporanya bakteri itu bisa terperangkap di situ. Saking kecilnya saringan yang digunakan. Nah, itu ya. Jadi ada sterilisasi secara fisik, secara kimia, kemudian secara mekanis. Secara fisik tadi ada banyak, ada pemanasan, ada pemijaran, ada pemanasan, kemudian ada penyinaran menggunakan sinar UV. Pemanasan pun ada macam-macam, ya. Oke, kita bahas satu-satu. Sterilisasi secara fisik yang pertama adalah pemijaran. Pemijaran ya, pemijaran itu adalah suatu logam atau suatu bahan dipanaskan sampai dia pijar, sampai dia merah. Nah, itu dulu digunakan ketika jarum suntik itu tidak disposable. Jadi dulu, zaman dulu ya ada-ada tidak seperti sekarang. Jarum suntik itu sekali pakai buang. Dulu tuh tidak. Jarum suntik itu bisa dipakai berkali-kali. Nah, bagaimana cara mensterilisasikannya? Salah satunya dengan pemijaran. Kemarin ada sudah dijelaskan tentang ose ya, bahwa kita bisa menanam bakteri menggunakan ose tusuk dan juga ose tumpul. Tapi sebelum digunakan, ose itu juga harus disterilisasi. Nah, ini ini adalah lampu bunsen atau lampu spiritus tadi. Nah, bagaimana cara kita melakukan pemijaran? Nah, ini pemijaran begini. Mungkin nanti akan dibuatkan juga video yang khusus untuk menyampaikan cara sterilisasi ini yang dekat saja yang bisa dilakukan. Ini adalah melakukan pemijaran nih sampai pijar, sampai warnanya merah menyala. Seperti kalau, nah ini pijar seperti ini. Nah, itu artinya adalah sterilisasi dengan cara pemijaran. Demikian juga dengan ose yang tusuk. Ini bisa dipakai, bisa dilakukan pada materi yang tahan panas. Kalau plastik kalian panaskan begini ya lumer, dia nggak bisa tahan. Pakai yang logam. Jadi ini ya adalah cara sterilisasi secara pemijaran atau pemanasan sampai pijar. Nah, kemudian masih secara fisik yaitu pemanasan basah. Pemanasan basah itu nanti ada yang menggunakan pemanasan basah bertekanan, ya. Pemanasan basah bertekanan atau pemanasan uap bertekanan itu menggunakan alat yang namanya autoclave. Autoclave itu seperti apa? Nanti akan diberikan video setelah tutorial dari Bu ini, yaitu ada video praktikumnya. Itu kalian bayangkan seperti panci presto yang ada di rumah. Ya seperti itu. Panci presto itu adalah panci bertekanan tinggi yang bisa dipakai untuk melakukan sterilisasi. Misalnya bahan-bahan yang akan disterilisasi, alat-alat yang akan disterilisasi masukkan di dalam panci tersebut. Kemudian dimasukkan air di situ, ditutup, kemudian dipanaskan. Nah, karena dia ditutup sangat rapat, maka tekanannya sangat tinggi. Maka nanti kalau teman-teman menggunakan yang presto itu nanti sampai begini. Nah, itu artinya apa? Itu artinya bahwa uapnya sudah sampai maksimal. Kalau di autoclave itu ada tulisannya. Suhunya adalah 121 derajat, berarti kita harus mencapai suhu itu. Kemudian tekanannya adalah 1 atm. Waktunya kurang lebih 15-30 menit. Itu adalah waktu yang digunakan untuk sterilisasi menggunakan autoclave. Tapi kalau belum bisa bayangkan autoclave, nanti dilihat ya video setelah Bu Yuni ini ada video tutorial praktikumnya. Gitu ya. Itu adalah pemanasan dengan tekanan. Menggunakan alatnya autoclave, suhunya 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Bagaimana nanti cara membukanya? Tunggu sampai dingin, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada tutorial praktikumnya. Jadi tunggu sampai dingin, jangan sampai pas masih panas lalu dibuka, itu nanti akan nyembur keluar semua karena tekanannya tinggi. Gitu ya. Itu adalah pemanasan dengan tekanan. Kemudian kalau pemanasan basah tanpa tekanan itu apa? Yang sering disebut dengan nama tindalisasi dan juga pasteurisasi. Kalau pasteurisasi itu untuk memanaskan susu, suhunya tidak boleh terlalu tinggi, paling hanya ya sekitar 40-50 derajat Celcius.
Tapi kalau sudah tindalisasi itu harus sampai mendidih, ya mendidih. Kalau air ya 100 derajat Celcius. Kalau susu itu saya rasa tidak sampai mendidih, karena kalau mendidih nanti dia akan rusak proteinnya atau mengalami denaturasi protein. Jadi itu ya, tindalisasi itu pemanasan yang sampai mendidih, kemudian pasteurisasi itu pemanasan untuk bahan-bahan yang akan rusak pada suhu tinggi. Ya, kalau mensterilisasi susu dengan pasteurisasi, kalau mensterilisasi botol susu misalnya yang menggunakan tindalisasi ya bisa sampai mendidih. Asal plastik yang digunakan untuk membuat susu itu adalah plastik yang tahan panas, sehingga tidak mengeluarkan materi-materi kimia berbahaya yang bersifat karsinogenik. Itu. Kemudian ada pemanasan kering. Pemanasan kering pakai apa? Pakai oven. Kenapa disebut kering? Karena di situ tidak ada air yang digunakan. Pemanasannya kering, benar-benar kering. Seperti kalau kalian sedang menggunakan oven di rumah, tidak ada air yang dimasukkan di situ. Semuanya adalah pemanasan kering, itu menggunakan oven. Itu ya, itu adalah sterilisasi secara fisik. Kemudian sterilisasi secara kimia. Spiritus ini juga bahan yang bisa dipakai untuk sterilisasi kimia. Spiritus, alkohol 70% itu semuanya bisa. Formalin itu bisa dipakai untuk sterilisasi. Tapi ingat, bahan-bahan yang digunakan untuk sterilisasi secara kimia ini mudah terbakar. Jadi teman-teman hati-hati, kalau tangannya habis disemprot alkohol 70%, jangan dekat-dekat dengan api. Ya, itu mudah sekali terbakar. Apalagi disemprot menggunakan spiritus, jangan. Adik-adik kemana-mana menggunakan hand sanitizer yang komposisinya adalah 70% alkohol, jangan ditaruh di tempat yang panas, itu mudah terbakar. Nah gitu ya, jadi tangan kalian ketika sedang habis disemprot menggunakan alkohol 70% ataupun menggunakan spiritus, jangan langsung dekat-dekat dengan api. Nah ini besar sekali ini ya, disemprot begini misalnya ya, terus nanti ini dilap menggunakan tisu atau menggunakan bahan yang lain. Ini tangan saya bisa saya lagi. Nah ini tangan saya sudah ada alkoholnya 70%, jangan terlalu dekat dengan api. Jadi adik-adik besok kalau misalnya diminta untuk ngecek melakukan praktikum secara, atau bukan praktikum, pekerjaan Anda mengharuskan Anda melakukan sterilisasi dengan menggunakan alkohol 70%, bekerja dekat dengan api, tolong dijaga kalian kerja dekat dengan api setelah alkoholnya kering. Jangan sampai pas masih basah gitu kalian dekat, kalau itu bisa nyamber. Gitu ya. Itu adalah sterilisasi menggunakan bahan kimia. Terus yang ketiga adalah sterilisasi secara mekanisme menggunakan saringan. Kebetulan ini ada bentuk saringan. Saya tidak bisa kita ceritakan, tapi saringan ini yang digunakan untuk bahan-bahan yang sangat sensitif terhadap panas. Ya misalnya enzim, hormon itu kan sangat sensitif terhadap panas ya, dia hanya bisa bertahan pada ya suhu tubuh manusia normal kisaran 36. Nah itu berarti menggunakan secara mekanis atau menggunakan saringan. Nah kemudian tadi yang belum dilupa, secara fisik itu juga ada dengan menggunakan penyinaran sinar UV. Adik-adik kalau ruangan operasi itu harusnya dalam kondisi yang steril. Tidak boleh ruangan operasi itu udaranya mengandung bakteri, udaranya mengandung mikroorganisme, temboknya mengandung organisme, nggak boleh. Maka harus dijaga. Bagaimana caranya? Masa ya kita semproti alkohol satu ruangan, kan nggak mungkin. Nah apa yang mungkin dilakukan dengan penyinaran? Sebenarnya kita punya alatnya ya, tetapi di sana dan besar sekali. Besok mungkin akan ditunjukkan di video tutorial praktikumnya yang menunjukkan alat-alat dan cara penggunaannya. Itu nanti bisa ditunjukkan bagaimana cara mensterilisasi ruangan menggunakan sinar UV. Nah ini harus dijaga ketat. Nah, besok bisa dijadikan juga materi atau judul skripsi kalian, misalnya kualitas ruangan operasi di klinik atau di rumah sakit mana. Kalian bisa cek itu. Kalau memang sudah bagus sterilisasinya, maka tidak akan ada mikroorganisme yang bisa ditemukan di ruangan tersebut. Begitu ya. Jadi itu adalah materi untuk sterilisasi. Teman-teman harus membahas apa? Ya, nanti kalian akan diberikan video tutorial untuk praktikum sterilisasi, bagian sterilisasi. Nah, teman-teman nanti harus membahas ini. Ini sterilisasi untuk petri dish.
Bagaimana sterilisasi untuk botol sampel dengan pemberat, tanpa pemberat itu bagaimana? Itu nanti yang akan dibahas. Karena di sini adalah cara kerjanya untuk mensterilisasikan alat-alat tersebut menggunakan oven. Ini rata-rata menggunakan oven ya. Tapi besok kalian bisa juga menuliskan tidak hanya cuma petri dish, botol sampel, pemberat dengan pemberat dan tidak pemberat, bisa juga cara sterilisasi yang tadi Bu Yuni bahas, yang Bu Yuni sampaikan tadi, kalian bisa bahas itu di dalam hasil dan juga pembahasannya gitu ya. Kemudian untuk materi pembahasannya adalah pengertian sterilisasi jelas, jenis-jenis sterilisasi, kemudian proses yang dilakukan, tahapannya bagaimana, fungsinya apa, dan juga manfaat dari proses sterilisasi. Kalau di kelas saya berikan buku yang memang khusus untuk mikrobiologi dan parasitologi, itu bisa diacu untuk menuliskan hasil praktikum pembahasan, bisa diacu. Jadi itu memang ada materi tentang mikrobiologi dan parasitologi di situ. Oke, adik-adik semua, ini untuk materi acara yang kedua yaitu sterilisasi. Jangan lupa dikumpulkan seminggu sebelum, dikumpulkan sampai 1 hari sebelum praktikum minggu berikutnya. Jadi waktu kalian hanya 1 minggu untuk mengerjakan laporan, dan jangan lupa belajar untuk persiapan praktikum minggu depan. Pretest tetap akan diberikan dan jangan lupa presensi, dan juga diklik finish atau apa ya yang di Google Classroom sehingga tidak akan tertulis terlambat. Ingat itu di Google Classroom-nya harus diklik juga di bagian pengerjaan tugas. Jadi jangan hanya mengupload lewat Google Form-nya, tetapi juga mengklik yang di bagian GCR-nya sehingga tidak ada notifikasi keterlambatan pengumpulan laporan. Begitu Bu Yuni cukupkan. Tetap sehat, tetap jaga protokol COVID-19, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.